Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Dia, NIM 507001190001. Dalam tugas ini mengenai situational crisis communication theory. Pengertian dari crisis communication theory ini melalui pendekatan retorika dan banyak mengadaptasi asumsi teori apologi. Teori ini mencari bagaimana aspek dari situasi krisis mempengaruhi atribusi terkait krisis dan reputasi yang dibuat oleh publik. Krisis communication theory ini mengenai ketiga fase krisis menggunakan pendekatan 3 tahap, yaitu modifikasi terdiri dari fase prakrisis, krisis, dan pasca krisis. Strategi tanggap krisis dengan tujuan organisasi dan jenis acara, yaitu kemudian menggunakan keselarasaan antara tujuan dan jenis cara untuk merespon rekomendasi strategi respon spesifik bagi organisasi untuk mengikuti situasi tertentu. Crisis communication theory ini menawarkan strategi komunikasi terdiri dari 4 kelompok yang kemudian diklarifikasi ke dalam 2 kategori, yaitu strategi komunikasi primer dan sekunder. Strategi sekunder berfungsi untuk memperjelas 3 strategi di atas jika digunakan oleh organisasi terkemuka di masa lalu, yaitu COMS merangkum beberapa rekomendasi penting mengenai penggunaan strategi komunikasi krisis. Maka setiap krisis menyebabkan tingkat tanggung jawab untuk organisasi. Krisis yang berbeda dan jenis krisis yang sama dapat menyebabkan rekomendasi strategis yang berbeda. Teori krisis communication ini memiliki 2 jenis pesan yang dicetuskan oleh organisasi kepada publik pada situasi krisis. Yang pertama itu informasi instruktif, yaitu pesan berisi instruksi yang bertujuan untuk menangani publik mengalami kerugian, cedera secara material atau fisik akibat krisis tersebut. Yang kedua itu informasi penyelesaian. Informasi penyelesaian ini yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada publik dari kerugian secara emosional. Teori krisis communication ini telah mengembangkan sistem penilaian krisis yang terdiri dari 2 tahap, yaitu penilaian jenis krisis dan ancaman krisis terhadap reputasi. Jenis krisis ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu korban yang tergolong jenis krisis di mana organisasi menjadi korban krisis seperti desas-desus, bencana alam, kekerasan di tempat kerja, dan kedengkian terhadap organisasi. Kedua itu tidak disengaja, merupakan organisasi yang minimalkan tanggung jawab karena krisis tidak disengaja seperti tantangan, bahaya teknis, dan kesalahan teknis. 3 yaitu krisis yang dicegah, yang merupakan krisis yang kemungkinan para penanggung jawab untuk sepenuhnya percaya bahwa organisasi harus bertanggung jawab terhadap kelakuan buruk organisasinya dan kelakuan manajemen, kesalahan organisasi dengan cedera. Tantangan dalam hal ini berarti penanggung jawab mengklaim bahwa organisasi sudah melakukan bisnisnya dengan cara yang tidak pantas. Yaitu komunikasi krisis dan reputasi. Komunikasi krisis dapat diartikan secara luas sebagai pemrosesan, pengumpulan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis yang dialami korporasi. Dalam praktis, komunikasi krisis berputar di sekitar pengumpulan informasi tentang resiko krisis, membuat keputusan tentang bagaimana mengelola krisis yang potensial, dan melatih orang-orang yang akan terlibat dalam potensial
esensial dalam manajemen krisis. Menurut Combs, strategi komunikasi krisis mempunyai 3 tujuan yang berkaitan dengan melindungi reputasi, yaitu 1. Membentuk atribusi krisis, 2. Mengubah persepsi organisasi tentang krisis, 3. Mengurangi efek negatif dari krisis. Variabel-variabel teori krisis komunikasi yaitu menjelaskan 3 variabel menanggung jawab krisis. Pertama yaitu sejarah krisis dan reputasi sebelumnya dalam situasi krisis yang dapat memberikan pengaruh reputasi organisasi. Yang ketiga yaitu variabel ini dapat membentuk reputasi positif atau negatif. Pada dasarnya, pemahaman public relations atas ketiga variabel ini mempunyai upaya untuk mengetahui situasi aktual dalam satu krisis yang menjadi awal penentuan strategi respons untuk mengatasi krisis. Menurut Krianto, dikutip Combs, yaitu penjelasan 3 variabel di atas menurut teori, yaitu 1. Penanggung jawab krisis. Pertama yaitu besar atau kecilnya atribusi publik terhadap tanggung jawab organisasi yang diemban atau seberapa kuat kepercayaan publik mengenai krisis terjadi karena perilaku organisasi. Kedua itu sejarah krisis. Apakah organisasi memiliki pengalaman mengenai situasi krisis yang sama di masa lalu atau tidak? Ketiga itu reputasi organisasi. Tanggapan publik tentang bagaimana tindakan organisasi terhadap korban publik pada situasi sebelumnya. Apakah organisasi memberikan perhatian yang besar kepada publik atau tidak? Menurut teori, jika organisasi tidak mengambil tindakan kepada publik dengan baik pada beberapa situasi sebelumnya, maka dapat dipastikan organisasi tersebut mempunyai prior relation communication yang buruk. Selanjutnya itu model teori. Model teori situational crisis communication yaitu terdiri dari berbagai elemen. Model pembagian modelnya itu menjadi 7 elemen yang terdiri dari crisis responsibility, crisis history, crisis response, effect, a prior reputations, organization reputations, dan behavioral implication. Pengalaman krisis yang pernah dialami organisasi di masa lalu menjadi elemen selanjutnya dari situational crisis